Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Emas 2045. Sahabat NH17 Channel dimanapun Anda berada. Episode kali ini kita akan berbicara tentang minyak goreng. Seusai Bapak Presiden melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri, Presiden Jokowi menyampaikan kepada media bahwa salah satu target utama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ialah menstabilkan harga kebutuhan pokok rakyat. Dan secara khusus, Presiden menyebut minyak goreng. Awal pekan ini, dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden kembali menegaskan permintaannya kepada Menteri Perdagangan agar secepatnya menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng. Dalam kurun waktu hampir setahun, harga minyak goreng tak pernah turun. Berbagai langkah ditempuh pemerintah, namun gagal di dalam menurunkan minyak goreng. Karena kartel perusahaan kelapa sawit yang disebut 9 naga itu adalah menguasai. Nah, korbannya Menteri Perdagangan Bapak Lupi diganti. Kisruh soal minyak goreng ini mengingatkan saya akan kisruh serupa pada tahun 1998. Saat itu harga minyak goreng melambung tinggi. Kalau saya tidak salah ingat, mencapai 8.000 per liter. Padahal sebelumnya harga hanya di kisaran 3.000 sampai dengan 3.500 per liter. Dan Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk menstabilkan, menurunkan harga minyak goreng, itu gagal total. Sekalipun pada saat itu pemerintah telah memberikan dana tidak kurang dari 600 miliar kepada Bulog. Melihat situasi itu, saya sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia saat itu merasa terpanggil untuk membantu memberikan ide dan gagasan bagaimana mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Ide sederhana pada waktu itu adalah distribusi minyak goreng menggunakan jaringan usaha koperasi yang tersebar di seluruh tanah air. Ide itu saya sampaikan kepada Menteri Koperasi saat itu, almarhum Bapak Adi Sasono. Konsep itu disetujui oleh pemerintah dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian saat itu, yaitu Bapak Ginanjar Kartasasmita. Sebuah konsep yang sederhana yang saya sampaikan ketika itu, bahwa harus merubah pola distribusi minyak goreng atau sistem penjualan. Ketika itu Bulog melakukan dengan cara dokumen distribution atau yang kita kenal dengan menjual DO. Inilah yang saya rubah dengan sebuah ide, merubah dari dokumen distribution menjadi physical distribution. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman Indo Koperasi untuk membentuk Koperasi Distribusi Indonesia atau KDI. Karena program pemerintah melalui Bulog, maka Dirut KDI yang pertama waktu itu diangkat dari salah satu deputi Bulog, yaitu Saudara Pausan Mansur. Apa strategi KDI saat itu untuk menjalankan misi pemerintah, menurunkan harga dan menstabilkan harga minyak goreng? Pertama, Indo Koperasi yang tergabung dalam Koperasi Distribusi Indonesia berkolaborasi untuk menggerakkan jaringan koperasi di bawahnya. Kedua, kita menyiapkan tangki tidak kurang dari 10.000 tangki yang kita sebar di titik-titik distribusi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Titik-titik ini hampir tersebar di semua kantong-kantong pemasaran di daerah Jawa dan Bali. Ketiga, membeli minyak goreng langsung ke pabrik dan dibawa oleh kapal ke beberapa pelabuhan besar di Jawa dan Bali, dan dari pelabuhan itu minyak goreng langsung diantar oleh
tangki-tangki atau mobil tangki ke 5.000 sampai 10.000 titik tadi. Keempat adalah harga minyak goreng yang dijual di titik-titik pemasaran atau di tangki-tangki pemasaran itu pada kisaran 3.000, 3.100, sehingga harga sampai kepada masyarakat itu tidak pernah lebih dari 3.500. Harapan pemerintah yang ketika itu kepada KDI, alhamdulillah dalam tempo 6 bulan KDI atau Koperasi di seluruh Indonesia dapat menurunkan harga dari 8.000 sampai dengan 3.000, bahkan terakhir 2.300 rupiah. Masyarakat anggota koperasi yang melakukan distribusi maupun juga sebagai pengguna minyak goreng tetap menggunakan sistem yang telah diterapkan oleh KDI khususnya di Jawa dan Bali. Kenapa di Jawa dan Bali? Karena pada saat itu kami punya prinsip, berkeyakinan bahwa jika harga di Jawa dan Bali turun, maka otomatis harga di luar Pulau Jawa, Bali pun akan turun. Jadi itu mekanisme pasar saja yang berlaku. Alhamdulillah strategi KDI ini berhasil dan mendapat apresiasi dari pemerintah. Karena sukses KDI kemudian menugaskan lagi menjelang Natal, puasa, tahun baru. Maka pemerintah karena keberhasilan KDI, maka memberikan lagi penugasan kepada KDI untuk menstabilkan harga apabila terjadi gejolak menghadapi bulan suci Ramadan, Natal, dan tahun baru. Rupanya gebrakan KDI ini tidak terlalu direspon secara positif atau bahkan cenderung tidak disukai para konglomerat hitam dan para pedagang perantara yang bermain selama ini. Disitulah kemudian saya menjadi korban dari kartel-kartel tersebut. Tapi alhamdulillah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saya mendapatkan bebas murni atau prispar, dan hakim memutuskan bahwa saya tidak terbukti melakukan tindak pidana di dalam distribusi minyak goreng. Oleh karena itu, harapan saya dengan Bapak Sulhas sebagai memperindak, saya memberi seserta harapan dan saya optimis amanat Bapak Presiden Jokowi bisa dilaksanakan oleh Bapak Zulkifli Hasan. Saya mengenal baik beliau sebagai seorang pengusaha dan juga seorang politisi. Dengan latar belakang beliau sebagai seorang pengusaha, kemudian kita mendengar Pak Sulham berjanji kepada Bapak Presiden bahwa dirinya akan bekerja keras untuk menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng dalam waktu yang singkat. Dan janji Pak Zulkifli Hasan terbukti. Hanya dalam 2 pekan kita melihat kenyataan lapangan, harga minyak goreng curah saat ini turun menjadi Rp14.000 per liter. Bahkan Pak Sulham berjanji harganya nanti insya Allah bisa sampai di bawah 14.000. Ada 2 langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan. Yaitu pertama, ia menyebut 14.000 titik dan dia sudah menyuruh untuk install titik tersebut sehingga minyak goreng curah disimpan dalam toren dan disuplai 24 jam penuh dan akan diawasi ketat sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp14.000 per liter. Langkah kedua Pak Zulkifli adalah mengembangkan kemasan sederhana untuk minyak curah agar memudahkan proses distribusi, terutama untuk menjangkau kawasan pelosok Indonesia. Misalnya, orang jauh-jauh harus bawa galon. Dengan kemasan sederhana, minyak goreng akan mudah menembus daerah-daerah pelosok. Sahabat NH13 Channel, saya tentu mengapresiasi langkah terobosan Pak Zulkifli Hasan, Mendak kita yang baru. Saya meyakini 2 langkah Pak Zulkifli Hasan akan efektif. Bahkan bukan hanya minyak goreng,
tapi juga bahan pangan kebutuhan pokok yang belakangan terus naik. Sebab jalur distribusi menjadi masalah selama ini. Rantai pasokan terlalu panjang. Dalam rantai yang panjang itu, banyak pemain-pemain di sana. Maka memotong jalur distribusi otomatis mengurangi beban biaya produksi. Kita perlu belajar dari sejarah. Pertama, bahwa koperasi itu sistem paling cocok sesuai amanat para bapak bangsa dalam pasal 33 Undang-Undang 45. Ini amat sejarah yang diletakkan para pendiri bangsa. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan bangun usaha yang cocok untuk itu ialah koperasi. Kedua, pengalaman tahun 1999 membuktikan bahwa sistem koperasi paling cocok untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok rakyat. Saya sebagai Ketua Umum Dukopin akan berusaha untuk melakukan diskusi, membawa usulan kepada Bapak Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, agar untuk jangka panjang sebaiknya distribusi kebutuhan pokok rakyat termasuk minyak goreng memakai jaringan koperasi. So, sekali lagi, amanat para pendiri bangsa yang masih relevan sampai hari ini, saya tahu persis visi dan komitmen Presiden Jokowi tentang posisi koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila. Beliau berulang kali menyampaikan visi dan komitmennya dalam pidato beliau setiap hari koperasi 12 Juli. Semoga Pak Zulkifli Hasan bisa mewujudkan amanat Bapak Presiden menstabilkan harga kebutuhan pokok rakyat melalui koperasi. Ya, dengan koperasi saya percaya Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan. Sahabat NH17 Channel, demikian dulu obrolan kita kali ini dalam perspektif Nurdin Halid. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.